warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novaria Rohana dengan NIM 20131210001. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Azhar Hermanto Putra. NIM saya 20131210010. Halo, perkenalkan, nama saya Amalia Lucia Safitri. NIM saya 20131210007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ahmadian. NIM saya 20131211009. Hey Bill, mau tanya nih, apa sih sistem pemerintahan Indonesia itu? Jadi gini Jan, sistem yang dipakai bangsa Indonesia itu adalah sistem presidensial. Nah, sistem presidensial itu adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Jadi gitu Jan. Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau disebut pemilu. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Sistem pemerintahan presidensial. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen legislatif. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. 4. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Arti luas dan sempit. Dalam arti luasnya, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Yang kedua, dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan tentang kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu. Yang pertama, kekuasaan eksekutif berarti di sini kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintah. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Berarti yang dimaksud adalah kekuasaan membentuk undang-undang, dan kemudian ada kekuasaan yudikatif, berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Untuk selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan, yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Kemudian yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Kemudian yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangannya. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Dan selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Kelebihannya adalah yang pertama, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Kemudian yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. Kemudian yang kedua, kelangsungan kedudukan bahan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai. Anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Kemudian ada pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Pertama, tahun 1945 sampai dengan 1949. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer. Terjadi penyampingan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, yang pertama, berubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Yang kedua, terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BPKNIP. Yang kedua, tahun 1949 sampai dengan 1950 didasarkan pada Konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem pemerintahan kabinet semu atau kuasi parlementer. Yang ketiga, tahun 1950 sampai dengan 1959. Landasannya adalah UUD 1950 mengganti Konstitusi RIS 1949. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semua. Yang keempat, tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Era demokrasi terpimpin yang dimaksud itu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum berjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan. Kemudian tahun 1966 sampai dengan 1998, pada 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden. Kemudian yang keenam, tahun 1998 sampai sekarang, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada partai politik maupun DPR. Struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen UUD 1945. Strukturnya terdiri dari jiwa dan pandangan hidup bangsa Pancasila. Yang kedua, pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari MA, BPK, dan juga DPA. Undang-Undang Dasar 1945 juga meliputi MPR. MPR di sini DPR dan Presiden. Struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia setelah amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 langsung Presiden dan Wapres. Setelah itu ada BPK dan juga kehakiman, terdiri dari MK, MA, KY, yudikatif, MPR, DPD, DPR, legislatif. Menurut Undang-Undang 1945 bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power atau trias politika.